Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Cantika Putri Avanti, mahasiswi Ilmu Ekonomi Pembangunan Untirta angkatan 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang aturan pemakaian tanda baca koma. Yuk langsung aja disimak videonya. Nah, ada 13 aturan pemakaian tanda baca koma. Yuk langsung aja kita ke aturan yang pertama. Aturan yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Jadi koma di sini dipakai di antara unsur suatu pemerincian, yaitu buku, majalah, dan jurnal tadi. Lalu, aturan yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Jadi kalimat tadi merupakan salah satu contoh dari kalimat majemuk setara dan tanda koma dipakai sebelum kata hubung melainkan. Lalu aturan yang ketiga, yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Jadi kalau diundang dalam kalimat tersebut merupakan anak kalimat, sedangkan saya akan datang merupakan induk kalimatnya dan anak kalimat mendahului induk kalimat. Jadi harus dipisahkan menggunakan tanda koma. Akan tetapi perlu diperhatikan teman-teman, bila induk kalimat yang mendahului anak kalimatnya, maka hal tersebut tidak perlu menggunakan tanda koma. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Nah, hal tersebut tidak perlu dipisahkan menggunakan tanda koma. Lalu yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti jadi, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebagainya. Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pintar. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Jadi, setelah kata penghubung oleh karena itu menggunakan tanda koma. Berikutnya, yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, wah, bukan main. Jadi setelah kata wah menggunakan tanda koma. Lalu contoh lainnya, siapa namamu, dik. Jadi sebelum kata sapaan dik menggunakan tanda koma. Berikutnya yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Akan tetapi perlu diperhatikan apabila petikan langsungnya berupa kalimat tanya, kalimat seru, atau kalimat perintah, maka hal tersebut tidak perlu dipisahkan menggunakan tanda koma. Contohnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Nah, petikan langsung tersebut berupa kalimat tanya, maka tidak perlu dipisahkan menggunakan tanda koma. Berikutnya, yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, atau nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis secara berurutan. Contohnya ialah. Lalu yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, dalam penulisan daftar pustaka tersebut, nama asli penulisnya dibalik susunannya menjadi Gunawan Ilham, sehingga hal tersebut harus dipisahkan menggunakan tanda koma menjadi Gunawan, Ilham. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya ialah WJS, Purwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang Mengarang, Yogyakarta, UP Indonesia,
1967, halaman 4. Berikutnya, yang ke-10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, Bambang Irawan, M. Hum. Lalu yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Contohnya 12,5 M atau contoh lainnya 750,00 rupiah. Lalu yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Nah, baik laki-laki maupun perempuan di sini merupakan keterangan aposisi atau keterangan tambahan sehingga harus diapit menggunakan tanda koma. Berikutnya yang terakhir, yang ke-13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang aturan penggunaan tanda baca koma. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.